A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas materi beriman kepada kitab Allah. Materi ini merupakan materi perdana pada semester ganjil kelas 8. Mari kita simak materi hari ini bersama saya, Ibu Firdayeni SPDI. Agar lebih terarahnya pembelajaran kita pada hari ini, kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran terkait materi beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian dan perbedaan kitab dan suhuf. Yang kedua, kita mampu menyebutkan macam-macam kitab Allah. Yang ketiga, kita mampu menyebutkan isi pokok kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir, kita mampu menjelaskan hikmah beriman kepada kitab Allah. Materi kita yang pertama, pengertian dan perbedaan antara kitab dengan suhuf. Pertama, kitab. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang sudah dibukukan. Kemudian, suhuf adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Jadi kuncinya terletak pada kata kitab sudah dibukukan, suhuf masih berupa lembaran. Selanjutnya, secara rinci perbedaan kitab dengan suhuf. Sebenarnya antara kitab dan suhuf itu adalah sama-sama wahyu Allah. Namun ada beberapa perbedaan. Yang pertama, kitab lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berupa lembaran. Kemudian yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Kemudian ini adalah beberapa contoh suhuf yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, Nabi Adam menerima 10 suhuf, Idris 30 suhuf, Ibrahim 10 suhuf, dan Musa 10 suhuf. Oke, kita masuk materi yang kedua, macam-macam kitab Allah. Ada 4 macam-macam kitab Allah yang wajib kita imani keberadaannya. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Dan yang ketiga, Injil. Serta yang terakhir kitabnya kita, kitab Al-Quran. Kita lanjutkan pada kitab yang pertama, yaitunya kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam di Bukit Sinai pada tahun ke-12 sebelum Masehi. Kitab ini diturunkan untuk Bani Israel, yaitu kaum Yahudi. Bahasa yang digunakan dalam kitab ini adalah bahasa Ibrani. Kemudian, apa isi pokoknya? Yang pertama, perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam,
larangan membunuh sesama manusia. Kemudian yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang sembilan, larangan menjadi saksi palsu. Serta yang terakhir, larangan mengambil hak orang lain. Kemudian, mengenai kitab Taurat ini, Allah jelaskan dalam firman-Nya surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 49. Kita dengarkan sama-sama bagaimana bunyi dari surat Al-Mu'minun ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Artinya, dan sesungguhnya telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat, agar mereka, yaitu Bani Israel, mendapat petunjuk. Jadi dalam ayat ini nyata-nyata dijelaskan mengenai adanya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita lanjut ke kitab yang kedua. Apa itu kitab yang kedua? Iya, benar. Kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di Yerusalem pada tahun ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini ditujukan untuk kaum Bani Israel atau kaum Yahudi. Kitab Zabur ini ditulis dalam bahasa Kipti. Lalu apa isi pokok dari kitab Zabur? Kitab Zabur berisi doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Kita ulang, doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Kemudian dalilnya bisa kita lihat dalam firman Allah, surat Al-Isra ayat 55. Berikut bunyi surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina wala ba'd wa atayna Dauda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Jadi paham ya Naya? Kitab Zabur diturunkan untuk kaum Bani Israel kepada Nabi Daud. Itu dia mengenai kitab Zabur. Oke, kita masuk kitab yang ketiga. Apa itu kitab yang ketiga? Nah, ini dia, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini diturunkan di Yerusalem pada tahun ke-1 Masehi. Kitab ini diturunkan untuk kaum Nasrani.
Bahasa yang digunakan dalam kitab Injil ini adalah bahasa Suryani. Terus apa sih isi pokok kitab Injil? Nah, ini dia. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitunya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 30 Allah menjelaskan mengenai kitab Injil ini. Berikut bunyi dari surat Maryam ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alni nabiyya. Artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Isa itu adalah hamba Allah. Bukan Tuhan ya. Isa itu hamba Allah. Dan Isa diberi kitab Injil. Dan Isa dijadikan seorang nabi. Paham ya mengenai kitab Injil? Ya, sampai kita di kitab yang terakhir, yaitunya kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini merupakan kitabnya kita umat Islam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini pertama kali atau ayat-ayatnya pertama kali turun di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian kitab ini turun pada tahun ke-7 Masehi atau dalam kurun waktu 611 sampai 632 Masehi. Kitab ini ditujukan sebenarnya untuk seluruh umat manusia. Namun yang meyakini kitab Al-Quran ini adalah umat Islam. Kemudian apa isi pokok dari kitab Al-Quran? Yang pertama, akidah. Akidah artinya keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah, meyakini malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang kedua, tentang akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak bisa juga disebut dengan budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan bagaimana cara menghindari akhlak yang tercela. Yang ketiga tentang ibadah. Ibadah ini memuat bagaimana tata cara beribadah, seperti ibadah sholat, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian muamalah.
Muamalah ini berkaitan dengan tata cara berhubungan dengan sesama manusia. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tarikh. Tarikh ini berisi kisah-kisah orang-orang atau umat terdahulu. Kemudian, mengenai Al-Quran ini, kita bisa lihat salah satu ayat menjelaskannya, yaitu surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi jelas sekali ya, ayat ini menjelaskan tentang adanya kitab Al-Quran dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Oke, paham kan mengenai kitab Al-Quran? Ingat, ini kitabnya kita, umat Islam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Sebenarnya banyak sekali keutamaan Al-Quran jika kita bandingkan dengan kitab yang lainnya. Namun pada hari ini kita akan mengambil atau menjelaskan beberapa saja keutamaan Al-Quran jika dibandingkan dengan kitab yang lain. Apa itu? Yang pertama, isi kandungan kitab Al-Quran lebih lengkap jika dibandingkan dengan kitab yang lainnya. Apapun persoalan kehidupan, semua sudah tercakup di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, sesuai dengan perkembangan zaman, mulai turunnya ayat Al-Quran sampai saat ini, Al-Quran masih relevan. Tidak ada istilah ketinggalan zaman. Kemudian berikutnya, susunan bahasanya sangat indah. Susunan bahasa Al-Quran itu sangat menarik hati, menyejukkan hati, dan bahasanya juga sangat indah. Ini sudah dibuktikan ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran, maka otomatis saja tergerak hati kita, bergetar hati kita. Karena mendengar begitu indahnya susunan bahasanya Al-Quran. Kemudian yang keempat, apa? Keutamaan Al-Quran, yaitunya membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran adalah ibadah. Setiap ibadah yang kita lakukan karena Allah, insya Allah akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, yang kelima, Al-Quran sangat memuliakan akal pikiran manusia. Karena salah satu keutamaan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya adalah akal pikirannya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mempertanyakan apakah kamu berpikir, apakah kamu berakal. Jadi ini menjelaskan tentang memuliakan akal pikiran manusia. Kemudian berikutnya yang keenam,
Al-Quran sebagai syifa atau obat dan mukjizatnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya Al-Quran sebagai syifa atau obat? Di saat hati kita galau, marah, iri, dengki, maka kondisi hati yang seperti itu pasti akan resah dan gelisah. Maka salah satu obatnya adalah dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah hati akan kembali tenang. Lanjut, yang ketujuh, Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu dan menyempurnakan hukum-hukumnya. Jadi salah satu buktinya kan apakah benar Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab terdahulu. Tadi kan kita udah membahas dalil-dalil tentang kitab Zabur, tentang kitab Injil, tentang kitab Al-Quran itu juga. Jadi ini membuktikan bahwa Al-Quran mengakui atau membenarkan adanya kitab-kitab tersebut. Selanjutnya, yang kedelapan, Al-Quran terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman. Ini jelas-jelas Allah nyatakan dalam firman-Nya, surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 9. Berikut bunyi surat Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi jelas sekali ya bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang menjamin kemurniannya hingga akhir zaman. Nah, ini dia yang terakhir, keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya, yaitu di dalam Al-Quran memadukan antara ilmu, iman, dan amal. Sehingga ketiganya saling terkait. Amal dilakukan karena adanya iman dan juga harus dengan ilmu. Ilmu tanpa iman dan amal tak ada artinya. Iman tanpa ilmu juga tidak ada artinya. Jadi oleh sebab itu ketiga-tiganya harus dipadukan. Ilmu, iman, dan amal. Jadi itu dia beberapa keutamaan Al-Quran jika dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Sampai kita di materi kita yang terakhir, yaitunya hikmah beriman kepada kitab Allah. Ada beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, dengan beriman kepada kitab Allah akan memberi petunjuk kepada manusia mana yang benar, mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan umat terdahulu. Yang keempat, manusia
dapat mengetahui betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang kelima, manusia yang beriman bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, memiliki sikap toleransi yang tinggi. Dan yang terakhir, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpanya.